Oke. Berjumpa lagi Pak Marulam. Terima kasih atas sesi waktu yang kita sediakan ini dan semoga ada manfaat yang kita dapat dalam sesi coaching kali ini. Apakah Pak Marulam bersedia bahwa kita akan melakukan sesi coaching demi kemajuan dan manfaat yang baik kepada Pak Marulam? Bersedia, sangat bersedia. Pak Rafael sangat berterima kasih. Malah Pak Rafael bersedia dan menyediakan diri untuk kemajuan saya dalam sesi ini. Terima kasih Pak Marulam. Kesibukan apa hari ini Pak Marulam? Hari-hari ini saya sibuk untuk mempersiapkan kegiatan di sekolah. Ini sudah mau ujian tengah semester, jadi saya akan memberikan beberapa bahan untuk disiapkan, juga membuat pengaturan dan segala macam di sekolah sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Masih minggu lagi, tapi persiapannya sekarang sedang dikerjakan. Ya, semoga persiapan ini bisa lancar, baik, dan kemudian bisa dikolaborasikan dengan kursus coaching ini, dan itu menjadi semakin baik. Maka sesi coaching ini saya akan membantu Pak Marulam memperdalam sesi coaching. Semoga ini tidak mengganggu kesibukan yang terjadi untuk mempersiapkan ujian-ujian anak-anak siswa semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya senang ya bisa mendapatkan ini. Oke. Jadi dalam sesi coaching yang singkat ini, nggak sampai 10 menit, saya membantu menjadi fasilitator kepada Pak Marulam untuk meningkatkan attitude mana yang ingin dijadikan sebagai habit. Ya. Apakah Pak Marulam bersedia? Bersedia, Pak Rafael sangat bersedia, dan ini sangat penting untuk saya karena saya butuh habit supaya saya memiliki aktivitas diri. Oke, attitude mana yang ingin Pak Marulam perdalam yang saya akan bantu untuk explore dalam sesi coaching ini? Saya ingin menjadikan attitude disiplin menjadi sebagai habit baru. Oke. Apakah dengan ini mau menyatakan bahwa Pak Marulam belum disiplin atau mungkin kurang disiplin? Ya, jadi saya termasuk orang yang kurang disiplin sebetulnya. Saya tahu tapi belum melaksanakannya. Karena saya mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang menarik. Contoh, sebenarnya saya harus mengerjakan satu program A dalam jam ini. Saya buka HP, ketika saya buka HP saya temukan satu berita yang menarik. Itu langsung saya baca sampai selesai. Jadi akhirnya yang harus dikerjakan jadi mundur. Saya termasuk orang yang mudah terpengaruh. Jadi saya sepertinya perlu membangun habit, sikap disiplin. Oke. Jadi apa yang Pak Marulam pahami tentang attitude disiplin ini? Disiplin ini sebetulnya yang saya pahami berkaitan dengan ketetapan diri terhadap waktu. Ketetapan diri kepada waktu. Ketetapan diri terhadap waktu. Saya memilih ini dan saya menetapkan itu kepada diriku dan kukerjakan sesuai dengan ketetapan yang sudah kubuat kesepakatan dengan diriku. Nah, itu sebetulnya. Jadi ke arah konsistensi ya. Kalau sudah pilih A, maka A yang akan dikerjakan dahulu, baru kemudian B lakukan lain. Jadi tidak kita mau melakukan A, taunya B ya, ada sesuatu yang menarik, B ini maka B ini yang dikerjakan, tapi tidak. Jadi fokus A, tetap A, B nanti. Jadi step-step ini yang akan Pak Marulam bangun sebagai habit. Ya, betul sekali Pak Rafael, supaya saya ingin jangan terlalu mudah terpengaruh. Kalaupun terpengaruh, tapi tahapan-tahapan atau kesepakatan, ketetapan yang sudah dimasukkan ke dalam diri bisa terlaksana. Disiplin, membangun habit. Ukuran apa Pak Marulam ketika Pak Marulam akan melakukan attitude disiplin ini sebagai habit? Ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan, pekerjaan atau waktu atau jadwal yang sudah dibuat selesai pada waktunya. Pada waktunya.
Apakah ini ada juga hubungannya selain pada waktunya dan berkualitas? Ya, selesai pada waktunya dan berkualitas dan beres gitulah, beres semuanya, tidak lagi kurang apa sana sini. Begitu selesai, memang bisa langsung dimanfaatkan. Gitu. Oke. Awal cara yang ingin Pak Marulam lakukan, apakah Pak Marulam sudah membayangkan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan kedisiplinan ini? Oke, saya berpikir ya sekarang disadarkan saya harus lebih konsisten dengan diri saya sendiri. Ya. Oke, kalau saya mengatakan saya akan melakukan ini, saya akan melakukan. Jam berapa akan melakukan? Jam berapa akan ke sana kemana? Nah, langkah-langkahnya juga saya pikir harus saya buat jadwal tertulis, ya, jadwal tertulis kapan melakukan apa, hari apa melakukan apa, jam berapa. Itu saya rasa harus saya buat supaya saya bisa memiliki disiplin diri untuk menjadikan ini sebagai habit saya. Apa ini? Disiplin ini. Disiplin. Jam berapa? Termasuk misalnya bangun ya. Bangun jam 5 harusnya sudah bangun. Tapi seringkali jam 5 belum bangun karena memelihara kemalasan dalam diri. Nah, sudah kita buat ketetapan. Nah, saya akan menetapkan itu begitu saya katakan dalam aturan, dalam ketetapan, dalam jadwal yang saya buat jam 5. Berangkat ke sekolah misalnya jam 6. Begitu. Oke. Cara melakukan ketetapan ini apakah dengan mengingatnya atau Pak Marulam memakai cara note itu, membuat sesuatu catatan atau hanya diingat untuk menetapkan jam ini gitu? Ya, saya akan membuat catatan jadwal kapan melakukan apa, yang termasuk rutinitas sehari-hari, apalagi ya rutinitas sehari-hari misalnya makan siang, ya makan malam, terus pulang dari sekolah jam berapa. Seringkali itu tidak tertib waktunya itu, sehingga disiplin menjadi persoalan juga sebenarnya untuk saya. Termasuk mengerjakan tugas itu. Ya. Jadi apakah itu harus dengan agenda, misalnya buku agenda atau not kecil, atau bagaimana Pak Marulam ingin melakukannya? Saya akan mengetiknya di komputer, lalu di print, akan saya buat warna-warna. Jadi warna tempel di meja kerja, nah, supaya selalu pengingat, setiap hari mengingat itu. Jadi itu membuat di komputer, menulis dan mengeprintnya itu mau dan mampu dilakukan oleh Pak Marulam? Ya, sangat mampu. Saya sangat mampu melakukan itu, membuatnya terjadwal sedemikian rupa. Jadi itu realistis untuk dilakukan misalnya besok? Realistis Pak Rafael. Besok realistis bisa dilakukan. Dengan itu dilakukan besok, dan itu akan menambah untuk persiapan melakukan rutinitas disiplin itu dalam habit akan dimulai sejak itu dibuat, note itu dibuat. Ya, saya hari ini saya akan membuatnya. Ya, saya catatan bangun, makan jam apa, dan saya akan tempel. Mungkin satu saja dulu, misalnya bangun dan berangkat sekolah, atau bangun dan berangkat kerja. Itu aja dulu. Dan itu kalau itu bisa dikerjakan rutin tepat waktu, saya rasa sudah oke. Oke. Jadi itu sudah dilakukan, dan apa yang Pak Marulam bayangkan kalau itu sudah bisa dilakukan? Adakah unsur yang berubah dalam diri Pak Marulam? Ya, saya tentu akan menjadi orang yang disiplin. Saya akan lebih segar, saya akan lebih cekatan. Saya berpikir ketika itu saya miliki, hidup saya akan lebih maksimal gitu. Maksimal membantu orang, maksimal. Dan banyak hal berguna yang akan bisa saya kerjakan. Oke. Jadi hal ini akan menjadi suatu power baru ketika disiplin ini Pak Marulam lakukan sebagai habit ini. Kemudian akan muncul power baru dalam diri Pak Marulam.
dengan keriangan, kekuatan untuk menolong orang lain, dan semakin segar itu. Apakah demikian? Ya, saya akan menjadi bersemangat. Ya, bersemangat karena semua hal bisa dikerjakan dan beres, sehingga banyak pekerjaan itu tidak lagi menjadi beban. Karena sudah ada step-step tahap yang akan diselesaikan, dan tidak perlu harus mengejar deadline dengan tergesa-gesa, karena ada tahapannya. Oke, jadi apakah semangat ini sudah akan Pak Marulam anggap sebagai identitas saya yang orang yang bersemangat? Ya, saya akan memberikan identitas kepada diri saya sebagai orang yang bersemangat. Orang yang bersemangat. Oke. Kalau itu sudah muncul bahwa saya orang yang bersemangat karena melakukan rutinitas dengan sesuai kedisiplinan yang sudah ditentukan, adakah reward yang ingin Pak Marulam lakukan kalau itu sudah muncul bahwa saya, Pak Marulam, orang yang bersemangat? Adakah reward yang ingin Pak Marulam beri? Kalau ini sudah berhasil saya buat Pak Rafael, saya akan memberikan reward kepada diri saya. Saya akan membeli sebuah buku yang belum jadi-jadi saya beli. Oke. Apakah itu mampu dilakukan untuk membelinya atau bagaimana Pak Marulam? Saya rasa mampu. Mampu melakukan. Oke, karena dengan kemampuan Pak Marulam membeli buku itu akan mensupport habit kedisiplinan yang Pak Marulam sudah akan lakukan untuk menjadi sebuah rutinitas. Pasti. Saya buku yang saya beli itu ada itu Seven Habit Covey. Ya, Stephen Covey. Wah, luar biasa. Stephen. Semoga buku bagus itu, Seven Habit itu bisa menambah kegairahan dan semangat Pak Marulam untuk benar-benar menjadikan disiplin ini sebagai rutinitas. Dengan riang gembira, maka sudah terlihat kedisiplinan itu muncul karena Pak Marulam menjalankannya, konsisten melakukannya itu, dan semoga hadiah itu terwujud dalam waktu yang dekat ini. Terima kasih Pak Rafael atas dukungannya. Saya sekarang ada kesadaran baru. Sebelum-sebelumnya nggak terpikir ini. Dan ternyata rupanya disiplin. Tadi begitu Pak Rafael bertanya, apa attitude? Sikap disiplin terhadap banyak hal. Dan salah satu hal kecil, disiplin melakukan kegiatan. Terima kasih Pak Rafael sudah mengingatkan dan memberikan saya kekuatan kembali untuk hari ini saya membuat pengingat dalam jadwal saya harus melakukan apa, kapan, jam berapa. Oke. Semoga sesi coaching ini bermanfaat untuk melatih attitude disiplin Pak Marulam, dan kemudian ada note yang sudah dibikin nanti sebentar lagi setelah sesi coaching ini selesai akan dibikin dan kemudian diterapkan, dan saya berharap hadiah yang ingin Pak Marulam beli sebuah buku itu terwujud sebagai bentuk apresiasi atas usaha Pak Marulam melatih attitude disiplin. Ya, terima kasih Pak Rafael, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya sangat senang dengan Pak Rafael. Oke, terima kasih Pak Marulam. Semoga kita akan dipertemukan dalam sesi coaching lain, dan semoga manfaat-manfaat ini akan muncul lagi. Kemudian di sesi coaching lagi kita mendapatkan manfaat, kita berkembang, kita bersyukur bahwa kita dipertemukan untuk semakin berkembang. Dan inilah persaudaraan kita, bahwa tempat boleh jauh, kita hanya bisa bertemu di Zoom, tapi rasa saudara itu sudah melekat dalam hati. Ya. Terima kasih Pak Marulam, saya boleh mengenal Pak Marulam, berinteraksi, dan luar biasa saya bersyukur Pak Marulam menjadi saudara saya. Terima kasih Pak Rafael, kita tetap kuat, kita tetap satu, kita bertemu dengan semangat yang sama dan satu seperti sebuah keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Marulam. Kita berjumpa lagi.